Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya lagi ada gangguan. Tapi mudah-mudahan cukup jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tema kajian malam ini, zakat membangun dan memberdayakan umat. Tema ini sudah merupakan ikhtisar, sudah merupakan kesimpulan, karena zakat itu memindah aset dari orang yang punya kelebihan kepada yang berkekurangan. Tentu ini punya efek meningkatkan, memberdayakan kemampuan orang yang berkekurangan, baik memberdayakan kesehatannya, memberdayakan pendidikannya, memberdayakan pekerjaannya, dan lain-lain. Allah berfirman, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizqi. Allah lah yang telah mengunggulkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam rezeki. Ini kita lihat faktanya sehari-hari. Walaupun kelihatannya orangnya sama, tapi kantongnya tidak sama. Ada yang tebal, ada yang tipis. Itu Allah memang atur demikian. Karena kalau semua orang sugih atau semua orang miskin, dunia ini tidak ada dinamika. Tidak ada yang mau bekerja membangun gedung. Siapa yang bekerja bangun gedung? Angkut-angkut pasir, pasang-pasang foto. Kalau dia sugih. Jadi malah ruwet kalau harta dibikin oleh Allah sama. Maka dengan diberi sebagian diunggulkan, sebagian dikurangi, itu nanti ada dinamika dalam kehidupan ini. Tapi Kanjeng Rasul pernah menyatakan, mal faqru akhsha alaikum, yang paling aku takutkan buat kalian bukanlah kefakiran, walakinni akhsha an tubsatud dunya alaikum, tapi aku khawatir kalau keran dunia dibuka buat kalian. Kama musibat alal ladina ala man kana qablakum, sebagaimana keran dunia ini dibuka luas untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba dalam gelimang harta itu. Kama tanafasuha, seperti orang-orang dulu berlomba dalam gelimang harta. Fatuhlikakum, kalau kalian sudah begitu, maka harta akan membuat kamu binasa, bikin kamu hancur. Kama ahlakathum, sebagaimana dulu
Harta sudah membuat hancur generasi sebelum kalian. Ini maknanya peringatan untuk orang-orang yang diberi oleh Allah keunggulan di bidang harta. Para jemaah sekalian, orang fakir maupun orang kaya, dua-duanya dituntut untuk tetap berada di jalan Allah, baik di dalam mendapatkan harta maupun di dalam membelanjakan harta. Untuk belanja harta di jalan Allah, itu Nabi mengajarkan tertib. Kata beliau, "Idza kana ahadukum faqiran falyabda' bi nafsihi." Kalau kalian berada dalam keadaan fakir, maka mulai gunakan harta yang terbatas itu untuk nyonggo biaya hidupnya sendiri. Biaya hidup itu mulai dari biaya untuk makan, untuk pakaian, untuk ibadah. Itu pertama kali yang wajib adalah kamu ikhtiar untuk tidak jadi tanggungan orang. Jadi zakat itu bukan yang pertama. Yang pertama itu nafkah dirimu sendiri. Jangan jadi beban orang. Fa in kana lahu fadlun, kata Nabi. Kalau untuk dirinya sendiri dia punya kelebihan, falyabda ma'a nafsihi liman ya'ulu, maka mulai ia gunakan harta itu untuk mengcover belanja keluarga yang menjadi tanggungan. Siapa itu? Kalau sudah menikah, istrinya. Kalau sudah punya anak, anaknya. Kalau punya orang tua yang fakir, orang tua yang fakir. Itu ring pertama setelah orang menanggung nafkah untuk dirinya sendiri. Wa in kana ba'da dzalika fadlan falyatasaddaq ala ghairihi. Kalau setelah itu dia punya kelebihan, sudah biaya diri sendiri di cover dengan wajar, biaya keluarga sudah, kok masih punya kelebihan, falyatasaddaq ala ghairihim, maka mulailah ia untuk bersedekah kepada yang lain. Bersedekah kepada yang lain ini tentu harus urut, dimulai dari kerabat, baru kepada yang lain. Kalau punya anak sekolah, jangan jadi donatur di mana-mana. Punaanmu itu punya paman sakit gak keurus, nyumbangnya sampai ke luar negeri. Kewalik, agama ini mengajarkan tertib. Bagaimana ukuran lebih itu? Lebih itu kalau orang belanjanya moderat. Agama ini mengajarkan belanjanya moderat. Moderat itu maknanya hemat. Hemat itu berada di antara boros dan kikir. Orang disebut kikir kalau untuk sesuatu yang manfaat, dia tidak mau belanjakan hartanya. Disebut boros kalau dia belanjakan harta untuk hal-hal yang tidak manfaat. Itu boros, meskipun sedikit.
Apakah tuku mercon itu manfaat? Dipikir dewe. Tuku bikin orang kaget, padahal kadang-kadang itu yang dibeli sampai jumlahnya banyak, itu boros. Jadi hamba Allah, kata Quran itu, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Belanjanya hamba Allah itu adalah dia yang belanjanya tidak boros dan tidak kikir, tapi berada di antara boros dan kikir, berada di antara keduanya. Itu tadi yang saya sebut moderat. Jadi hati-hati kalau belanjanya nggak keukur, ya dari mana mau dapat lebih? Tidak begitu perlu ambil kredit, nggak lebih-lebih. Coba hidup yang diperlukan, yang tidak, jangan. Yang sudah lebih, ayo hitung. Di dalam zakat itu ada nisab. Ayo dihitung dengan jujur. Karena uang itu udah bunyi. Uang itu diselip penuh aja orang nggak tahu. Kayaknya sederhana tapi depositonya banyak. Ya dia oke. Dia oke. Dihitung yang di dompet, yang di lemari, yang di tabungan, silakan dihitung. Kalau mencapai nisab, Anda bukan hanya sekedar mutasaddiq, Anda naik kelas menjadi muzakki. Wajib keluarkan dengan jumlah yang ditentukan oleh agama. Yusuf Al-Qaradawi mengkonversi 20 mithqal, 20 dinar itu menjadi 85 gram emas. Emas sekarang rotok larap, hampir 3 juta kalau tidak salah. Anggaplah misalnya 85 gram sama dengan 250 juta. Kalau duit yang tercecer-cecer itu dihimpun semua dengan hidup yang normal, tidak berlebihan, dihimpun kok mencapai jumlah itu, bersyukurlah hari ini Anda telah diangkat oleh Allah menjadi muzakki. Biasanya di bulan Ramadan ini kan orang ambil momentum itu bayar zakat. Ayo dihitung, jangan pura-pura nggak punya kelebihan, bayar. Allah hanya minta 1 dari 40, tidak banyak. Jadi kalau 400 juta, kalau 400 juta itu dibagi 40, jadi berapa? 10 juta. Jangan lihat 10-nya, lihat yang sisanya 390 itu. Iblis itu sering mengarahkan kita uji akhir 10 juta ya. Segera bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar pergi iblis. Bayar. Perhatikan kalau kita menerima semua yang Allah kasih maupun yang Allah minta, maka itu akan menguatkan kesadaran tauhid kita. Nabi menyatakan inna lillahi ma akhadha, adalah milik Allah apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan milik dia juga apa yang dia berikan.
Jadi yang kita punya itu milik Allah, yang dia ambil milik Allah. Baik diambil melalui jalan paksa, melalui apa namanya itu musibah, atau melalui kewajiban agama seperti ini. Kalau eman masih lebih kuat dari memenuhi itu, ya patut dipertanyakan kalau nanti pada Lebaran kita bilang la na'budu illa iya, kami tidak menghamba kecuali kepadanya. Mana buktinya? Harta itu milik Allah. Allah minta sedikit yang dia minta, tapi kau bertahan dengan apa? Dengan pelitmu. Jadi mari supaya efek pemberian zakat itu terus meningkat. Yang punya kelebihan bayarlah zakat. Jangan hanya cukup naruh di kota-kota infak. Itu zakat itu rukun Islam. Kalau sudah bayar itu buahnya adalah kota infak, apa namanya, takjil dan lain-lain. Jangan dibalik. Jangan mengumpulkan tiang-tiang penunjang, tiang pokok tidak ada. Itu iman jadi gampang roboh. Semoga manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.